Waktu deketin dia, lu udah putus belum sama yang nol? Apa yang dia punya yang berbeda dengan yang lain? Buat kamu pribadi? Sebenarnya banyak ya. Tapi mungkin if you only can choose one, what would it be? she's the best one. Wah, gemes. Mohon maaf kalau boleh tahu, mantan diundang nggak? Yang Kalau mantannya Via ada yang diundang nggak? diundang. Diundang. Mantannya Reza diundang nggak? Guys, jumpa di vlog aku bersama dengan seseorang yang gila. Ini kalau nggak salah ngevlog bareng aku hampir 2 tahun yang lalu di saat masih pandemi ya. Waktu itu masih sendiri, orang mengenalnya sebagai, maaf nih ya. Tapi ya, biar bagaimanapun juga itu kan bagian dari history, sudah pasti. Tapi sekarang puji Tuhan alhamdulillah Reza Surya sudah tidak sendiri lagi, sudah punya istri. Hai. Alhamdulillah, halo. Za, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah Kamel. sehat ya. Alhamdulillah sehat. Jadi udah bukan mantan siapa-siapa, tapi sudah ini adalah Reza. Reza siapa nih? Reza suaminya Via. Asik. Alhamdulillah. Cantik ya, pinter ya milihnya ya. Kayaknya emang demennya yang pakai hijab, Betul. cantik, santun gitu ya. Via, boleh kenalan nggak? Via ini apa namanya, orang mana? Kok bisa tiba-tiba ketemu sama Reza? Terus sekarang heboh netizen, ini siapa nih apa segala macam. Kamu tuh awalnya gimana ketemu sama Reza? Pertama, aku asalnya dari kota Bogor. Dari kota Sunda. Sunda bisa. Orang Sunda kata. Orang Sunda. Terus akhirnya kok bisa ketemu sama Reza? Gimana kan Reza di Jakarta? Aku pertama kali tahu Eja itu di TikTok sih ya. Di Karena TikTok. Anak TikTok nih. Sama-sama anak Oke. TikTok. Iya. kalau aku ngeliatin dari 2019 ya. Kamu tuh muncul ke 2020. permukaan tuh 2020 ya? Betul. Iya. Bentar. Muncul ke permukaan. Emang Via tahu pas viralnya dulu kemarin? Tahu. Iya pas Reza lagi viral kemarin lah. Jadi tahu ngikutin gitu. Mungkin tahu tapi ngikutin banget kali enggak ya? Ngikutin sih enggak, tapi tahu. lah ya. Tahu gitu ya. Muncul sendiri aja. Kalau di TikTok kan FYP kan kayak lewat Keluar semua ya. gitu. Keluar Oke. sih di TikTok. Jadi awal ketemunya, kalau Via tuh kontennya apa? Kalau Reza kan banyak komedi-komedian juga. Kalau Iya aku kan? sih kalau di Instagram biasanya lebih ke fashion sih. Oh, fashion hijab gitu Di ya. TikTok juga sama apa sih kayak dubbing ya, hiburan. Dabbing Daily komedi-komedi. vlog. Oh, oke. Nah, akhirnya segitu banyak cewek cantik yang sekarang jadi content creator. Kenapa? Karena akhirnya bisa ketemu. Ya, wallahu alam ya. Mungkin itu rencana Tuhan akhirnya membawa kita bertemu lagi. Dulu ya seperti cerita Via tadi, cuman kita kenal dari medsos aja, cuman sekedar tahu. Bahkan awal dulu aku tuh sebelum aku ikutan konten di TikTok, aku cuman menjadi netizen yang melihat konten creator. Salah satunya juga udah ngelihat Via waktu Udah itu. ngelirik tuh. Udah ngelirik, udah ngeliat dan sempat berpikir, wow, masya Allah ya. Iya. Ya udah cantik, kayak apa, soleha, baik, bisa nyanyi, suaranya bagus, bahkan nyanyi lagu religi pun bagus, makrojonya wow. bagus, Wow. kayak wow ini lengkap banget ya. Sempat Iya, kayak iya. berpikir ini Kak, sempat kayak berpikir apa iya ya pengen punya istri kayak gini gitu. Tapi nggak pernah yang kayak berdoa, ya Allah tolong Iya, iya, jodohkan saya sama Olivia, enggak sama sekali karena Iya. aku berpikirnya aku ya netizen, siapa aku serpihan debu gitu. Asik. Ini sebelum ngonten ya, aku sebelum Oh, ngonten. wow. Oke. Sebelum ngonten masih cuma nonton doang. Sampai akhirnya ikutan ngonten, terus viral. Iya. Dan tapi ternyata jalannya tidak langsung ke sini gitu kan. Muter kemana-mana dulu ya, Za. Mana dulu ya. Tapi bentar, Ternyata waktu deketin dia, lu udah putus belum sama yang nol? udah lama. Oh, oke. Berarti Sangat lama. purely 100% single. Single, Right, 1 oke. tahunan lebih bahkan udah single. Siap, oke. Nah, akhirnya siapa yang DM duluan? Nah, ini lucu Nih, banget sih. ini ya gerilya lewat DM gitu ya. Nih Iya. kita lihat ya, cewek-cewek suka takut kalau di DM sama cowok-cowok. Tapi ternyata tergantung dari cowoknya. Kenapa? Karena coba kita dengerin cerita mereka. Yang DM pertama kali siapa? Tentang apanya dulu? Kalau yang pertama Awalnya. kali banget ya, dulu banget awal. Di DM TikTok ya? DM TikTok, aku tuh pernah minta ngajak Via untuk collab, tapi udah lama banget. DM ke TikTok. Sebelum Lika-Liku juga dimulai, sebelum. Iya, lika-liku keviralan lu nih. Iya, sebelum. Oke. Jadi lebih awal lagi. Aku pernah nge-DM aja, pengen ngajak main, ngajak collab di TikTok, ngajak collab di YouTube.
Iya. Belum ada YouTube waktu itu malahan ya, cuma ngajak collab main lah ya. Dibales nggak sama Via? Tuh. Apa cuma dia Nggak dibales. Dari banget. Sian ya Leza? Karena kan ya udah masing-masing. Iya, waktu itu kan juga masing-masing. Kenapa nggak bales ya? Maksudnya kan he's a good looking man. Iya. Nah, sorry aku potong saya. Boleh. Aku juga nggak tahu loh, maksudnya Via tuh taken waktu itu karena memang nggak. Punya pacar, udah I see. Tapi emang nggak publish juga. Iya. Jadi maksudnya itu juga kayak ya walaupun sekedar minta ajak main kan, tapi kalau ternyata memang sudah ada Iya, orang iya. kan nggak enak juga. Betul, Aku kalau betul, tahu betul, pun betul. nggak akan ini gitu. Setia ini Gua modelannya. pasti, ini modelannya. Berarti akhirnya setelah taken, karena kamu lagi taken, jadi kamu tidak membalas DM-nya Reza. saat Betul. itu? Karena kamu udah punya pacar. Dia kalau udah serius sama orang ya pasti nggak akan itu. Tufi, lo kawin masih DM cewek lo. Oke, setelah itu akhirnya bagaimana jalan kehidupan mempertemukan kalian kembali? Iya, sampai akhirnya jalan kehidupan masing-masing sudah mulai terlihat gitu kan. Ya aku pun kayak ya udah nggak lagi memperhatikan Via juga karena berpikir ya udah Via juga udah punya jalan kehidupannya sendiri gitu kan. Udah akhirnya aku lost juga tuh dari lika-liku keviralan itu. Aku bahkan udah 1 tahun lebih setelah itu single aja. Single happy aja. Kadang-kadang galau juga, cuman ya menikmati kesinggalan itu setahunan lebih, tapi nggak nge-stalk dia. Ini agak uniknya, nggak melirik, nggak merhatiin nge-stalk apa segala macam, udah nggak lagi. Sampai pada akhirnya ada satu hari, aku ingat waktu itu hari Jumat, tapi agak lupa tanggalnya. Iya. Tiba-tiba pagi-pagi jam-jam 9 gitu ya. Ada yang reply DM aku, Alivia Fitri. Itu udah followan sih. Cuman followan mah udah lama. Kayak followannya just content creator kan. Iya. Di situ nge-reply karena aku sebelumnya ngebahas soal onde-onde klepon. Aku bilangnya buah lagi. Kue ijo itu tuh onde-onde karena aku orang Sumatera bilang itu onde-onde. Tapi mostly people orang yang ngomongin klepon dan dia salah satu yang komplain di situ, reply lah story, tapi kayak wah ini reply story-nya ada 3 bubble gitu. Ini kayaknya agak-agak percaya diri dan agak shocknya mah pasti ya. Kata-katanya apa? Bubble-bubble itu? Kayak ngomong itu teh klepon gitu. Udah dari mana sampai aku nge-screenshotin di Google. Di Google. Klepon itu yang warna hijau. Aku nggak tahu kalau ternyata di Sumatera itu beda namanya. Jadi perkara onde-onde klepon ya awalnya. Terus kayak ini on aman gitu kan, masa nggak tahu sih gitu. Tapi jujur saat itu Via udah nggak punya pasangan. Udah. Tahu nggak kalau Reza tuh dulu viral bekas pacarnya salah satu konten kreator besar. Tahu, kita pernah ketemu juga. Kita juga pernah ketemu. main bareng. Gimana? Kita pernah ketemu juga di rumah. Via, lucu banget sih. Via pernah ketemu sama Reza di Atau gini, gampangnya, ketika kita masih sedang sama masa lalu kita masing-masing, kita tuh pernah dalam satu tempat bersama. Wow. Tapi nggak ada perasaan tuh? Oh, nggak ada perasaan. Pasti masing-masing. Saat itu. Di rumah konten creator? Di rumah konten. Wow. Ternyata lu jodoh berdua. Gokil. Emang kadang-kadang Tuhan tuh punya sense of humor yang sangat unik ya. Tidak tertebak gitu ya. Dan pasti Tuhan juga punya jalan kebahagiaan masing-masing buat semuanya. Betul, benar. Emang ini jalannya ke sini, jodohnya ini jalannya ke sini. Nitipin doang sebentar ya, Za. Oke, apa yang bikin akhirnya kamu tertarik sama Reza? Sebenarnya dari dulu juga, dari SMA sih sebenarnya kalau misalkan punya hubungan sama orang tuh emang udah pengen cari yang serius aja gitu. Dan ketika udah masing-masing aku ketemu dia, aku hanya melihat keseriusan aja dia. Jadi ya udah mau cari apa lagi gitu. Iya. Kalau nggak salah gue dengar katanya maharnya cukup gede, benar nggak sih, Za? Iya, enggak, maksudnya orang mungkin salvo karena berbeda-beda jenis kali ya. Sebenarnya juga kalau soal mahar itu, justru aku alhamdulillahnya keluarga Via itu tidak yang mematok harus sekian itu nggak sama sekali. Jadi memudahkan ya. Mungkin dalam Islam juga justru ini sunahnya kan, memudahkan mahar. Dan aku kalau untuk jenis-jenis mahar tersebut memantaskan aja, memantaskan untuk kan mahar ini kan memang untuk saving si istri nanti ke depan pegangan. Kira-kira sepantasnya seberapa, kemudian ada perhiasan yang kamu suka tuh yang seperti apa, lebih ke situ aja. Oke, tapi nggak yang harus dibikin ini supaya viral apa enggak ya, nggak ke situ ya. Terus untuk yang uang tunai juga karena kita mau mengenang aja hari pernikahan kita. Dan kenapa aku sebut pas akad itu karena pernah dikasih tahu sama WO ya waktu itu.
lebih afdol sebenarnya disebutkan. Iya, oke. Walaupun bisa kalau dari prianya kan ngomong tersebut tunai gitu kan. Iya. Kalau disebutkan lagi itu lebih afdol. Jadi itu ngejar ke situnya. Dan Oke. kemarin dia juga menyemangati aku, kamu pasti bisa. Yuk bismillah lurusin niat karena memang untuk mengejar afdolnya. Iya, ini kan banyak banget netizen akhirnya juga jadi lumayan terfokus sama Reza yang bisa akad satu kali satu nafas, nggak putus, nggak belibet sama sekali, teng selesai. Itu gimana? Maksudnya apakah lo emang persiapan, terus berulang kali nyoba apa gimana sih? Latihan? Persiapan pasti, berulang kali pasti, sering sih beberapa hari sebelum hari H akad tuh diulang-ulang dimanapun lah ya, di mobil, di kamar, mau tidur, di mandi segala macam. Tapi memang pas lagi latihan itu adalah sekitar 10 kali percobaan tuh 2 belibet ada gitu. Jadi waktu hari H tuh masih ya Allah kuatkanlah, lancarkanlah supaya ketegangan itu nggak merusak semuanya. Soalnya kalau udah tegang kan udah repot kan, udah hang kan. Pokoknya di hari itu lurusin niat, lu lurusin niat lu mau nikah. Lu pasti bisa menyebutkan semua mahar tersebut dan menjawab ijab qabul itu dengan lancar kalau niat kita lurus. Wow. Di situ udah bikin relax gimana pun bisa. Akhirnya alhamdulillah ternyata sekali. Kaget nggak Via? Pas dia satu nafas? Enggak ya. Atau emang sudah menebak kayaknya bisa? Udah dia? latihan. Ada Maksudnya latihan, di depan aku pun latihan. Dan Aku kamu ngetes percaya, kamu gitu. percaya dia pasti bisa satu nafas? Percaya banget. Iya. Dia percaya banget aku. Tapi percaya nggak percaya ya, menurut kita berdua kan, yang aku sebut ketika hari pernikahan itu, yang pas akad, itu adalah pembacaan aku yang terbaik. Yang Wow, terbaik, dari sekian Intona- banyak latihan, dari gitu. semua latihan, intonasinya, ketegasannya, temponya, Temponya. semuanya. Apa yang bikin apa yang bikin Reza, tadi kan Via ke Reza, sekarang Reza, konten kreator yang cantik, aku rasa banyak ya. Tapi kenapa akhirnya memutuskan sama Via? Dari awal nggak tahu kenapa, aku kan suka bisa ini ya, bukan suka bisa maksudnya, aku suka menganalisa orang dari cara dia ngomong, dari cara dia bernyanyi, dari cara dia berekspresi, dari cara dia menjawab pertanyaan orang. Aku melihat dari awal memang Via ini seperti aku versi perempuan. Kayak ada banyak diri aku di dia gitu. Kayak Tapi versi cewek gitu versi ya? ceweknya Wow, gitu. oke. Banyak hal yang sefrekuensi sama dia. Terutama yang paling aku suka dari dia adalah dia punya visi misi kehidupan tuh jangka panjang tuh yang bagus. Walaupun dia umur masih muda sekarang. Mindsetnya bagus, fondasi agamanya bagus. Itu penting ya. Itu yang paling penting. Sisanya, Iya. Via juga humoris, Iya. Via juga cheerful, energik, segala macam, bisa nyanyi. lagi, ya Allah. Tapi apa yang ada dalam diri Via yang tidak ditemukan di cewek-cewek kamu yang sebelumnya? Kan pasti kan maksudnya lo melewati banyak nih, pasti punya mantan, bukan cuma satu doang, pasti ada beberapa gitu. Tapi apa yang, kan akhirnya putus kan berarti kurang cocok kan? Kok sampai akhirnya main ini nih, wife material, apa yang dia punya yang berbeda dengan yang lain? Buat kamu pribadi? Sebenarnya banyak ya, tapi mungkin Tapi if you only can choose one, what would it be? she's the best one. Wah, gemes. Apa ya? Current situation. Ya, ya. Tapi kok lebih kepada juga mindset kita ke depan seperti apa. Kemudian Visinya ya. Visinya. Kemudian Via adalah salah seorang yang kalau dalam Islam tuh ketika kita mengajarkan, memberi nasihat, dia orang yang meresapi dan mempraktekkan. Nurut nggak sama suami ini? Nurut. Wah, bukan lagi. Maksudnya waktu masih di rumah pun sama orang tua, sama mama, sama ayah, ya nurut. Kumaha mama dia sama orangnya. Oh, gimana mama seneng ya gitu. Kumaha mama, circle pertemanan juga bagus, nggak aneh-aneh Iya, sih. iya, itu penting sih, nggak aneh-aneh itu penting untuk mencari istri ya, calon ibu dari anak-anak. Mohon maaf kalau boleh tahu, mantan diundang nggak? Yang Kalau mantannya Via ada yang diundang nggak? diundang. Diundang. Mantannya Reza diundang nggak? Kebetulan juga jalur komunikasinya sudah nggak bisa, jadi bingung juga mau ngirimnya. Lewat jalur nagrek nggak bisa. Muter. Tapi serius, maksudnya gini, mungkin nggak ada apa-apa, tapi kan maksudnya silaturahmi gitu. Kamu Betul. pernah berusaha untuk reach out nggak untuk ke mantan, misalnya kamu mau bagi undangan atau apa gitu, atau emang memutuskan udahlah, emang Kalau punya sendiri-sendiri? kalau aku basically orangnya sama sekali nggak pengen punya aneh-aneh sama orangnya Iya, gitu. iya. Jadi pengen aja berbahagia juga sama semua orang, bukan sama siapa-siapa.
bukan mengotak-kotakan gitu ya. Iya. Tapi memang itu aja sih, sekedar jalur komunikasi yang sudah tidak bisa dilalui lagi. Oke. Jadi bingung juga. Jadi mau saling gimana. menghargai aja gitu ya. Oke, dalam bikin konten sekarang kontennya apa? Konten-konten pernikahan dan konten apa yang akan kalian hindari? Karena kan orang sekarang gampang sekali meng-cancel ya. Tiba-tiba apa viral di-cancel apa. Jadi kita juga sebagai konten creator nih, aku juga pribadi harus sangat super berhati-hati. Kadang-kadang kita niatnya A, orang nangkepnya B. Betul. Kalian berdua, konten-konten apa yang kalian hindari dan konten-konten apa yang akan kalian buat? Yang dihindari, yang paling dihindari konten berdua atau konten-konten seperti apa? Intinya sih kalau kita juga sama-sama konten creator yang natural-natural aja, Nggak mau dipaksakan? nggak mau dipaksakan, nggak ngejar-ngejar sesuatu yang gimana-gimana. Jadi daily activity kita aja yang biasa kita bikin gitu kan. Kalau untuk yang dihindari ya kita sebisa mungkin kita kejar konten yang ada edukasinya. Walaupun kita tahu banget memang orang Indonesia banyak banget yang suka dan butuh memang hiburan. Betul. Bukan sekedar suka ya sayangnya, tapi memang butuh kok karena kepenatan pekerjaan mereka kadang sometimes dia butuh hiburan. Yang ringan lah yang gitu. ringan lah ya. Itu kita memang tujuan kita juga menghibur mereka dengan keseharian kita yang mungkin mereka suka gitu kan. Tapi mudah-mudahan bisa menyelipkan edukasi juga buat mereka, nggak sekedar menghabiskan waktu untuk menonton tapi juga dapat pesan gitu. Ada manfaatnya ya. Ada manfaat. Jadi viral tuh bukan segalanya ya, Za. Enggak dong. Kalau dikasih berkah sama Tuhan viral, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kita nggak ngejar I'll do anything untuk viral, enggak dong ya. Nah, itu enggak. Itu penting ya. Dan dia salah satu content creator yang pandai membagi waktunya antara digital life dan real life. Real life, that's good, bener. Jangan hidup lo digital mulu ya kan. Akhirnya real life-nya akhirnya ya udah nggak mapak bumi gitu ya. Ada waktu dekat pengen segera punya anak sih? Mama bilang jangan ditunda-tunda sih. Jadi ya udah sedikasih Allahnya aja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa segera. Iya, tapi Zat, maaf untuk menutup vlog kita. Anyway, aku senang sekali ngeliat kalian bagi karena aku nge-vlog sama Reza. Makasih banget Kak Mel. Honestly, the first time I met this guy, gue langsung bilang Reza itu memang well educated ya, dari cara bicaranya halus dan sopan gitu. Ya walaupun terlepas dari apapun juga banyak orang bilang Reza nih viral cuma gara-gara gini-gini apa segala macam. Tapi kalau buat Reza pribadi nih, kesel nggak kalau masih ada orang bilang lu tuh hanya viral gara-gara pernah dulu pacaran sama seorang konten creator besar? Kesel nggak atau menurut kamu ya udahlah nggak apa-apa? Enggak, ya biasa aja karena aku tahu banget juga semua orang punya isi kepala orang beda-beda dan kita tidak bisa mendirect mereka harus seperti apa yang kita pengen, seperti apa yang kita inginkan. Jadi hal itu lumrah, hal itu wajar, nggak apa-apa banget kalaupun masih ada pun. Ya kita just enjoy the life. Lakuin aja apa yang bisa kita lakuin, insya Allah mudah-mudahan dengan apa yang bisa kita suguhkan di media sosial, di konten-konten kita, itu mudah-mudahan bisa menjawab semuanya tanpa harus menghardik mereka. Keren. Jadi nggak ada tuh, nggak akan ditemuin tuh lu ribut-ribut sama di lapak komen sama followers lo, enggak ya? Enggak dong. Kalau nggak suka udah blok aja, delete ya, selesai. Ya biar nggak pusing doang. Tapi balik lagi ke hal tadi, itu tetap wajar kok. Dan aku pun mengakui bahwa mungkin itu ya tadi jalan Tuhan kan. Mungkin kalau nggak lewat situ juga mungkin aku pun nggak bisa sampai ke sini. Jadi aku sangat-sangat berterima kasih dengan semua apa yang sudah aku lalui, via lalui. Mau orangnya, mau situasinya, mau tempat, itu semua adalah histori kita. Betul, nggak bisa dihapus nggak bisa dihapus. Bagian dari sejarah. Bagian dari sejarah. Itu dia kan. Tapi sekarang Reza mana sih? Reza mana? Reza suaminya Pia. Aduh, gue bukan sama plastik gue. Kak Mel sehat selalu ya. Alhamdulillah, sehat ya. Segera punya momongan ya, yang Happy sehat always ya. juga. Gitu ya. Kak Mel harus berbahagia. Amin. Segera Thank you. pulih, segera sehat. Siap, dan perbanyak terus konten-konten menghibur, positif dan punya manfaat untuk banyak orang ya. Thank you guys for watching. Semoga dari obrolan bersama dengan Pak Sutri baru ini ya ada value, ada nilai baik yang bisa kalian dapetin. Amin. God bless you, Pak.